Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel. Bersama dengan Firda. Kali ini saya akan wawancara bersama dengan owner Tahu Pentol. Dia salah satu mahasiswa UNASI Prodi MPI. Mari kita kupas secara tuntas usaha bisnis Tahu Pentol dari mulai latar belakang sampai ke berapa penjualan, berapa profit penjualan ke depan, dan motivasi-motivasi yang akan diberikan oleh ownernya. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu, saya Kavi, salah satu mahasiswa Universitas Hasyim Asy'ari yang semester 5 di Prodi MPI. Asli saya dari Jepara, Jawa Tengah, yang sekarang berdomisili di Desa Jatirejo, Jombang. Di sini saya akan menceritakan bagaimana sih saya dulu mengawali bisnis saya, yaitu bisnis tahu bakso, yang saya punya branding yaitu Tahu Bang Jep, artinya tahu Bang Jep kebanggaan Jepara. Ide awal saya mendirikan usaha itu memang awalnya sebelum saya kuliah udah pernah bikin semacam tahu bakso itu sih, karena memang saya punya mindset itu saya pengen membawa makanan tradisional dari rumah, dari lingkup Jawa Tengah itu tersebut, yang saya pengen perkenalkan ke wilayah Jawa Timur, terutama di Jombang sendiri. Alhasil waktu itu ketika ada ujian praktek kalau nggak salah ya di MPI waktu semester 3 kalau nggak salah, Pak Fatih selaku yang dosen bagian wirausaha itu menyuruh mahasiswa untuk membuat produksi makanan. Akhirnya saya baru kepikiran untuk membuat produksi makanan tahu bakso, tapi saya kembangkan lagi, tapi ternyata respon dari beliau bagus dan ini harus dijual. Dari situ saya Bismillah, saya mencoba untuk beranikan diri untuk memproduksi tahu bakso lebih luas lagi. Kalau bicara soal manajemen bisnis saya sih, sebenarnya saya tuh punya beberapa kesibukan ya, termasuk saya harus aktif di organisasi, juga harus aktif di perkuliahan, juga harus mengatur bisnis ini. Kalau saya pribadi sebenarnya saya ini orangnya yang selalu, jadi setiap berapa minggu atau berapa hari itu saya selalu evaluasi diri sendiri ya, termasuk saya harus selalu bagi waktu itu di kamar saya selalu tulis di papan tulis itu apa yang akan saya lakukan besok, lusa atau minggu depan. Itu sih cara saya untuk manajemen waktu. Jadi saya tahu nih apa aja yang belum saya kerjakan di organisasi, tugas apa aja yang belum saya kerjakan di perkuliahan, dan bagaimana perkembangan bisnis saya. Itu kalau bicara soal inovasi, memang saya pribadi itu di awal saya kan selalu setiap berapa bulan sekali itu saya selalu evaluasi bisnis saya ya. Maksudnya saya selalu pertimbangkan ini ke depan nanti bakal diinovasi seperti apa gitu. Terutama saya harus punya target. Saya itu harus punya target setiap bulannya. Jadi kalau misalkan masalah inovasi ini, nah kalau tahu bakso yang dari asal usulnya di Semarang sendiri itu kan emang original, nggak ada yang namanya tahu bakso itu bervarian, itu nggak ada. Tapi kalau saya pribadi itu pengen banget buka tahu bakso ini sebenarnya kan masih produksi untuk dikirim ke pondok ya, tapi kalau ke depan itu saya pengen punya inovasi memproduksi tahu bakso ini semacam kayak dijual di pinggir jalan kayak romo, tapi yang lebih keren gitu. Kayaknya saya baru ketemu namanya itu filosofi tahu. Yang kedua itu sobat tahu. Jadi filosofi tahu ini nanti tahu bakso yang di situ dalamnya ada banyak varian, termasuk ada rasa sosis, ada rasa puyuh pedas, juga ada rasa udang, ada rasa barbecue, terus kemudian ada juga rasa cumi-cumi pedas gitu. Banyaklah itu yang emang nantinya akan buat saya varian. Terus kemudian ada juga yang tahu bakso versi kuah. Itu sendiri juga dapat inovasi itu dari Pak Fatih langsung. Tapi ini belum terrealisasi, cuman saya udah siapkan resepnya. Bismillah ya, semoga kalau nggak 2 bulan 3 bulan lagi rilis lah untuk inovasinya.
Kalau kendala ya, sebenarnya kendala utama saya sih sebenarnya di persoalan bagi waktu, manajemen waktu. Karena itu kan tadi di awal saya udah bilang, saya tuh harus fokus organisasi juga, harus aktif di kuliah juga, saya bisnis. Dia menjadi kendala utama sih sebenarnya. Karena terkadang itu saya saking sibuk bisnis, saking sibuknya organisasi, akhirnya bisnis sementara saya vakumkan. Itu sering terjadi. Jadi kendala utama adalah cuma persoalan waktu. Kalau misal dagangan atau produk saya sendiri kok nggak habis, itu gimana? Kalau saya sih emang dari awal banget ya, saya orangnya suka yang namanya sedekah lah. Kalau anggap kalau misalkan kok nanti dagangan nggak habis, sudah saya kasih gratis aja buat mereka. Saya juga nggak sempet nggak pikir kok wah nanti kan rugi atau damage-nya, enggak sih. Kalau saya pikirnya daripada nggak kepake dibuang juga mubazir, udah saya kasih gratis aja. Siapa tahu dari sedekah ini bisa jadi jalan rezeki saya ke depan sih. Kadang juga pernah dulu itu sampai nggak habis banyak ya, tapi sampai saya bingung ini harus dikemanain ini produknya. Tapi setelah saya pikir-pikir, yaudahlah saya sedekahkan aja ke teman-teman santri, apalagi kan udah disedekahkan ke teman santri lagi. Kalau soal modal ya, saya sempat terlupa sih dulu di awal itu. Kalau emang kalau bicara keseluruhan ya, saya itu kan dulu kalau keseluruhan itu saya harus ada kontrak juga buat home industry, kemudian juga barang-barang dapurnya dan lain sebagainya. Kalau saya itu di semuanya ya kurang lebih sekitar 4 juta atau sampai 5 juta. Itu kalau emang semua sama home industrinya, kontrakan termasuk ya kurang lebih sekitar 5 juta. Kalau sebelum saya dulu menekuni usaha ini terus sih, saya dulu dari dulu suka banget yang namanya bisnis makanan ya. Saya dulu pernah jual sempol juga, saya pernah jual sempol, terus terang bulan itu juga sempat saya jual ke pondok-pondok juga, ceker juga pernah saya bikin untuk dijual ke pondok juga. Jadi emang basic saya itu yang suka bisnis makanan sih. Jadi sebelum saya kepikiran buat bisnis tahu bakso ini ya, sebelumnya ya mungkin bisnis makanan aja sih. Kalau bicara soal motivasi ya banyak sebenarnya ya. Kalau motivasi, kalau saya pribadi sih sebenarnya punya motivasi di awal untuk bisnis itu yang penting pertama keyakinan. Jadi yang terutama itu kita nggak boleh yang namanya merasa takut untuk memulai sesuatu ya, tapi harus yakin dan juga harus punya mindset yang tinggi. Dalam artian jangan sampai kita itu pola pikirnya nanti paling ini bisnis cuma berjalan berapa hari berapa minggu, enggak, tapi coba kita punya mindset bisnis ini bakal berkembang sebesar mungkin. Di motivasi saya pribadi sebenarnya dorongan dari diri sendiri ya, termasuk saya punya satu prinsip yang memang dari awal sampai sekarang saya pegang, itu saya selalu ingat kata-kata Jack Ma, salah satu orang terkaya di Cina, selalu mengatakan kayak gini. Jadi sebelum di usia 25 tahun kita itu harus mencari banyak kegagalan. Dalam artian apa? Kita itu harus menciptakan banyak sekali kegagalan, coba segala sesuatu untuk nantinya akan sukses di masa depan. Artinya semua itu sebenarnya hanya persoalan waktu sih kalau bagi saya. Jadi entah kalian mau mulai bisnis sekarang atau nanti. Bahas masalah apa namanya produksi ya. Kalau saya sih waktu dulu sebelum ada pandemi itu bisa produksi hampir sekitar 800 per hari ya. Itu baru lingkup tebuiron sama tambak beras belum menyeluruh Jombang. Cuman karena sekarang kondisi pandemi ya saya maklumi betul, semua merasakan dampaknya. Termasuk saya pribadi juga masih bersyukur lah karena masih ada beberapa apa namanya pondok yang masih mau menerima produksi saya. Jadi ya sekarang saya pikir sekitar 400-an.